Oleh sebab itu, ditargetkan tahun ini, materi terkait coding dan AI akan bisa masuk ke sekolah-sekolah yang akan diberikan untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA dan SMK, di mana khusus siswa SMK, materi yang diberikan akan diselaraskan dengan kebutuhan industri. Bicara soal perkembangan teknologi, kayaknya loh, Gibran ini sebagai wakil presiden, seolah pengen jadi pionir perkara AI atau Artificial Intelligence. Ya bahasa lain dari AE itu adalah kecerdasan buatan. Jadi intinya ini sebuah teknologi yang memudahkan banyak pekerjaan manusia. Meski risikonya banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Ya gegara ini, AI ini. Lalu Bengawan tidak akan banyak kupas soal teknisnya, melainkan memperlihatkan fakta kalau yang dipahami sama Gibran atau yang sedang didorong sama Gibran soal AI itu nggak pas, merucut gitu loh, nggak trep. Atas dasar apa Bengawan menyimpulkan ke situ? Siapa yang menarik penilaian demikian? Ya dari omongannya Bu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Itu Profesor Stella Christie. Lu mau bagaimanapun canggihnya teknologi, bila logika berpikir, mentalitas kematangan jiwa tidak tumbuh beriringan, tidak juga dimiliki generasi muda, maka kemampuan menguasai AI akan sia-sia, percuma, mubazir. Dan dengan tegas Mbak Stella bicara, Anda sekedar fokus pada kurikulum AI, kita akan tergantikan sama AI-nya itu sendiri. Jadi kayak apa itu, dimakan oleh pakarnya sendiri. Pemantat bener ini yang disodorkan Mbak Wamen ini. Ya yang mesti dimengerti tentang AI itu hanya alat, tools atau senjata, bukan tujuan itu. Ibarat tukang masak, AI itu ya pisau, kompor buat mengolah bahan. Loh, memang antara wong pikiran tercerahkan dengan politisi yang hanya buru jabatan, ketahuan gapnya. Gapnya ada di mana ketahuan. AI bagi Gibran itu jualan loh, biar dikira selalu update, mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan buat Mbak Stella sebagai wamen pendidikan, AI itu ya pengetahuan, dia berdiri tanpa kepentingan. Di sini kayak Pak Wapres itu ditegur. Nek kroso we, kalau paham kalau ditegur. Yang kayak ginian kita sebagai rakyat. Ya aja terus gagih, nurut. Nah ternyata Wapres kita itu memang menjadikan isu-isu tertentu jadi barang dagangan politik. Bukan untuk mencerdaskan bangsa. Bila ada topik atau isu baru, kita mesti mengkonfirmasi, mencari tahu, dan menimbang apakah omongan politisi yang mesti kita dengar, apa diprek nih baik. Itu harus paham kita. Pada titik ini kan kita seolah dinasihati tanpa kerangka berpikir yang matang. Kehadiran AI ya hanya merusak. Atau diajarkan AI di sekolah-sekolah enggak selalu menguntungkan siswa. Loh, kalau menambah beban anak didik wis genah. Yang model gituan mau kita ikutin. Yo janganlah mesakne bocah-bocah. Sing sinaune saya akeh, bukune saya akeh, tase saya abot. Waktunya saya dawa, Bengawan lebih percaya sama Mbak yang mantan dosen dibandingkan sama omongannya politisi. Kalau hal pendidikan, akademisi lebih mencerdaskan, lebih memahamkan daripada para politisi. Dalam sebuah unggahan di channel YouTube pribadinya Gibran. Gibran juga turut ngomong perkara ini. Ya, sok-sokan ngerti. Nguasai bicara AI sama coding barang. Tapi durasinya pendek banget itu. Masa ngupas isu yang penting di masa depan dia saja kesulitan. Dan itu ditayangkan itu. Dia fokus pada manfaat atau benefit. Tidak membuka modal dasar yang mesti dipunyai siswa. Nah sebelum belajar atau mendalami AI, harusnya kan dipersiapkan dulu. Bukankah di sekeliling Wapres banyak tenaga ahli toh? Kok cara bikin naskahnya atau bahan monolognya nggak diproses pakai AI sehingga mengkolaborasi dengan aplikasi sekalian
Ora jelas. Dalam monolog berjudul Pendidikan Merata ditambah kurikulum teknologi. Hasilnya Indonesia siap. Katanya itu. Siap opo nih? Siap melompat mengejar ketertinggalan gitu. Walah, kata siapa itu. Nah di topik itu Gibran itu lagi-lagi ganye itu, ngetuprus. Wah, koyo paling tahu aja. Sekarang gini aja lah. Munculnya AI kan sudah berlangsung beberapa saat. Apa sih kerjaannya Gibran tuh yang beneran memanfaatkan teknologi AI? Oh dia sendiri saja yang punya daya dukung besar, belas videonya nggak mengoptimalkan teknologi. Tidak menggambarkan dia menguasai AI sama channel-channelnya lain. Oh saya kalah keren sama channel-channel kita. Si Gibran diklaim sebagai anak muda, representasi milenial. Oh zong aja itu sesungguhnya. Konsep atau kerangka berpikirnya itu belas jauh dari pola pikir kritis. Yang sering dinarasikan, sifatnya itu hanya imajinatif, halusinasi, yang belum tentu dijalankan sama pemerintah. Begawan hingga sekarang ini, ya nggak pernah ngerti di soal apa Gibran itu terlihat familiar dengan AI. Sekuat apa citra dirinya, sangat well tentang teknologi. Lu baru sekali pas lebaran Idul Fitri kemarin Istana Wapres memposting ucapan lebaran yang wagu banget. Akun ofisialnya Gibran tuh mengunggah video pendek ucapan Idul Fitri yang menggambarkan situasi di padang pasir. Lah kok ada Monasnya. Lu piye hubungannya apa padang pasir sama Monas? Konsepnya itu mirip sama film Dan. Kalau Dan 2000 saya tahu itu. Film perang. Tidak sesuai dengan momentum lebaran. Lu tampilan itu kontras sama budaya Nusantara. Di mana waktu lebaran kan banyak orang bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Sedang video yang diunggah hanya menampilkan Gibran sama istrinya tok. Dan beberapa netizen memperkirakan video itu diolah dari AI gratisan rambayar. Bukan yang berbayar. Wapres juga disindir tuh lebih senang memanfaatkan teknologi dibanding memanfaatkan jasa ilustrator. Intine ucapan Idul Fitri Wapres lebaran kemarin itu gagal total. Ya memang begitu. Efek yang terjadi bila kita nggak mudeng aspek filosofinya sampai pemikiran kritis, ya gitu hasilnya. Ini tak duga. Sejak penggarapan ucapan Idul Fitri itu, editor tidak dibekali sama tema. Kira-kira begitu. Atau storyboard, gambaran utuhnya itu seperti apa itu. Jadi ilustrator atau editor, wah akhirnya mumet menyajikan. Soalnya Gibran pasti nggak nelpon sendiri ya. Atau memandu bagaimana tujuan ucapan itu dibuat. Karpe opo itu orang mudeng editornya. Apalagi menjelaskan konsepnya gimana. Nah di pemerintah rencana implementasi pelajaran AI dengan coding juga harus dibatalkan. Menurut Begawan nggak tepat. Hanya membebani siswa. Karena gini, Gibran itu terlalu terburu-buru memasukkan AI sama coding. Buat diajarkan bahkan sejak SD loh. Ini kan janjinya dia ngerti beneran enggak nih, menguasai sesuatu enggak. Itu dibutuh kerangka berpikir dulu loh. Wah ini Menteri Pendidikannya juga harus ngomong, harus jelas, harus paham dulu. Gangge. Menteri Pendidikan profesor, pemikirnya harus tinggi, harus ke depan, orang nurut karo bocah. Justru gagasan yang disusun sama Gibran itu nambah beban siswa didik kita. Begawan percaya, niatnya bagus, baik. Tapi niat baik kan nggak cukup. Sayangnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti, nggih mongso juga tergesa-gesa gangge, gerusak-gerusu, nuruti permintaan bos mudanya itu. Ya oke lah. Bila coding dan AI hanya jadi mata pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler lah mungkin. Neng apakah daya dukung di satuan pendidikan kita sudah memadai? Gak usah gaya-gayaan. Kita langsung mau ngejar ketertinggalan teknologi dari negara lain dengan mengajarkan sesuatu lebih dini. Belum tentu tepat. Ajarkan aja dulu TK unggah-ungguh dulu. Itu lebih bagus kayak di Jepang itu. Memangnya semua sekolah sudah ada komputer, sudah ada jaringan internet. Susah itu. Ada pendidikan yang mudeng tentang coding dan AI. Apa Wapres nggak belajar dengan sejarah pendidikan kita?
dari proses persekolahan yang selama ini sudah terjadi. Tahun 80-an Pak Habibie balik ke Indonesia, diminta sama Pak Harto. Waktu itu Pak Habibie wis jadi orang penting tuh di perusahaan Boeing sana. Industri besar pesawat di Jerman sana. Sekarang kita lihat saja, gimana PT Dirgantara Indonesia. Sudah 40 tahun, makin gede, malah mungkret. Atau sudah berupa berapa ribu pesawat waktu dibeli negara lain yang diproduksi PT DI. Ini menandakan cara kita mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Gak iso geradakan itu. Asal mengajarkan saja. Mobil SMK aja mau ngelorodak. Yang katanya 6.000. Gimana mau ngejar? Di Eropa sana atau sebagian Asia kayak Jepang, Korea, Cina. Apa terus cah-cah SD diajarkan teknologi? Enggak juga. Jepang, Korea, Cina itu diajarkan unggah-ungguh, etika, adab dulu. Sebelum masuk ke teknologi. Panjang prosesnya. Tapi mengapa? Secepat apapun perkembangan teknologi, mereka selalu bisa ngikuti. Eston jaluk aneh Gibran ini mesti dituruti. 30 hingga 40 tahun mendatang, kita tetap ketinggalan di soal perkembangan teknologi. Lah Mbak Stella yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen di universitas yang ada di Cina sana, menekankan pentingnya memastikan sistem pendidikan dulu. Mampu melatih siswa memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang real. Persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Buang sampah pada tempatnya. Sebelum bobok, cuci kaki dan tangan, berdoa dan sebagainya. Yang real-real dulu aja lah. Artinya apa? Yang diajarkan itu bukan teknologinya. Jauh lebih penting mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Bukan malah mengajarkan keterampilan teknis. Ini kan bisa dimaknai Mbak Stella kayak menasihati Gibran sebagai wapres. Ilmu AI mu secanggih apapun tetapi gak mudeng penggunaannya, ya hasilnya tidak ada optimal. Malah bisa mubazir. Dengan kata lain produk AI anak muda Indonesia akan terus-terusan butuh diperbaiki. Gak bisa sampai tujuan. Nah, kemampuan berpikir atau kerangka berpikir kritis jauh lebih penting dikuasai anak-anak. Terbiasa mikir gimana caranya melacak jawaban dari rasa penasarannya itu. Ya. Iki kok ngene piye, ini kok gitu, gayungana kan begitu. Soal kerangka berpikir kritis ini belas tidak ada di kepala Gibran, enggak ada. Berulang kali sejak dia muncul di dunia politik kita. Kebiasaannya berpikir cuma teknis aja, hilirisasi dan sebagainya. Gimana cara membedakan? Atau cara kita tahu seorang mudeng teknis dengan orang yang berpikir kritis. Itu gampang sebenarnya. Orang berpikir teknis biasanya menjelaskan lebih pendek. Menjelaskannya berkaitan dengan tindakan toh. Nek orang dengan kemampuan kritis menjelaskannya itu ya agak sekali lagi panjang, detail, komplit. Dan kita yang dengar diajak berpikir. Soal tindakannya apa, itu balik pada kita yang nyimak dan mendengarkan. Tergantung pada hasil berpikir kita. Itu loh. Sehingga misalnya dalam satu kelas diajarkan oleh orang berpikir teknis. Maka semua siswa menjalankan perintah guru. Tahapan dan hasilnya sama semua. Bodoh no. Sedangkan guru yang punya berpikir kritis menjelaskan lebih pada penjabaran atau argumentasi. Alasan-alasan, maka tindakan siswa mengerjakan tugasnya. Proses serta hasilnya tidak selalu sama. Karena cara berpikir mengungkapkan apa yang pendapat dia. Beragam akhirnya. Nah cuma di jawaban akhir yang dihasilkan anak-anak itu akan sama. Gitu loh. Gampang kok. 10 itu sama dengan 1 tambah 9 yang pertama. 5 tambah 5 yang kedua. Hasilnya 10 sama. Bila siswa didik sejak SD sampai SMA, SMK, dikasih materi coding dan AI, begitu lulus SMA dan SMK, tak jamin nggak banyak yang memanfaatkan keterampilan itu. Percayalah, lulusan sekolah menengah, meski dibekali dengan coding dan AI, mereka tetap bekerja tanpa memanfaatkan ilmunya itu. Mengapa begitu? Soalnya mereka hanya bisa make tok, tapi tidak paham. Alur berpikir logisnya kayak apa, nggak paham. Nah, cara kita mengejar ketertinggalan perkara kemajuan teknologi bukan dengan mengajarkan sejak dini dengan sistem pendidikan yang kita anut sekarang. Harus direvolusi dulu di bangku-bangku kelas kita. Itu memang isinya sekolah, bukan pendidikan.
Apa wanita tuan bro? Ayo. Orang anggap sekolah dan pendidikan itu sama. Padahal beda. Membenahi filosofi ini saja nggak dijalankan, sok-sokan mau nambahi mata pelajaran coding dan AI. Tak jamin percuma, bubrah nanti. Siswa semakin tertekan, semakin berat, semakin abot, waktunya tambah akeh, capek. Nggak masuk dalam pikiran. Oke ya? Ini masukan dari lembaga tentang pendidikan. Semoga banyak yang paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngumpul. Dadah.